Sinau. Oh, dulu. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys ya, karena hari ini spesial sekali. Saya bilang spesial karena hari ini kita akan membahas tentang race ya. Di Indonesia race Tamiya ini sudah banyak sekali, mulai yang kelas STB sampai kelas STO, mulai yang hadiah 500.000 sampai yang 100 juta, mulai yang pendaftaran cuma 5.000 sampai pendaftarannya sampai 2 juta. Itu sudah banyak di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah bagi yang muslim ya, bagi yang muslim, manakah race yang halal, manakah race yang itu termasuk ke dalam judi? Pada hari ini saya kedatangan narasumber ya, yang narasumber saya ini luar biasa karena beliau sudah sering mengadakan race, dari race yang paling murah sampai race yang lumayan mahal. Nah, nanti kita akan belajar dengan beliau seperti apa yang dikategorikan ini race judi, ini race yang halal dan seterusnya. Lagi-lagi wallahu a'lam ya, karena beliau juga ilmunya terbatas, beliau juga bukan seorang ustadz ulama, juga bukan, cuma orang yang berpengalaman dan mau belajar tentang mana yang halal dan mana yang haram. Oke, langsung saja kita pembukaan dulu. Oke, barusan Anda sudah lihat video pembukaan, tidak ada hubungannya ya. Kita langsung saja kenalan dengan beliau seperti apa race yang ada di yang halal dan yang haram. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber harus dibawa. Wih bapak, stop ketawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mas? Mas jangan ketawa. Ini konten serius ya. Oke. Karena banyak yang mau belajar tentang, mungkin dijelaskan aja ya nanti. Apa ya, race itu dikatakan judi itu gimana? Maksudnya race itu dikatakan tidak halal itu yang bagaimana, yang halal itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Jadi gini, Mas. Race itu memang kalau boleh saya bilang, saya dulu pernah ngadakan itu bermacam-macam. Masnya minggir aja. Saya mau di situ soalnya. Saya mau jelaskan, harus jelas pakai kertas. Kalau saya di sini itu gak enak mas, ngebleng, nggak ono mejo, nggak ono, aneh rasanya, masnya minggir. Saya di situ. Nah, kalau gini kan enak ya, simple. Maksud saya begini, teman-teman, saya pengen menjelaskan. Loh, saya narasumber. Jadi begini ya, dalam pembahasan itu, nggak langsung aja. Saya mau langsung praktek saja, teman-teman sekalian. Jadi gini ya, teman-teman sekalian. Kopinya mengganggu. Ini juga mengganggu, enggak apa-apa. Race itu dikatakan sebuah race, sebetulnya bukan sebuah race ya. Lomba apapun itu menjadi tidak halal itu ketika uang hadiah diambilkan dari uang pendaftaran. Oh, enggak usah jauh-jauh. Kita enggak usah contoh race Tamiya. Kita contoh aja main catur lah ya, yang berdua. Saya ketemu teman, si yang tadi, yang apa? Yang pembawa acara baju kuning tadi. Saya ketemu dia. Mas, ayo kita main catur, ayo. Terus dia bilang, berapaan? 2000-an. Oke. Akhirnya, ini saya sudah bawa contoh ini. Main catur ya, saya taruh 2000, dia taruh 2000. Anggaplah ini uang pendaftaran. Kemudian main catur, skekmat. What? Skekmat. Skekmat. Ini ya, skekmat. Main catur, langsung gini. Kan bahasa isyarat, sekak gitu ya, sekak lah pokoknya gitu. Kemudian oh iya saya kalah, nah uangmu tak ambil, nah ini jadi hadiah saya. Nah yang seperti ini mau skala apapun, skala kecil sampai skala besar, itu namanya judi. Oh gitu, karena terjadi pertaruhan ketika kita berlomba. Mau 2000, 20.000, 2 juta, 20 juta sama aja. Ini mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang sama aja. Tambah nih main remi, berempat yuk, berapa? 2000-an. Berempat nih 2000-an. Terkumpul uang berapa? 8.000 rupiah.
main, tebak saya yang menang, berarti semua uang ini diambil oleh panitia, diambil oleh saya yang menang. Inilah yang namanya judi. Kenapa? Karena judi pasti akan merugikan salah satu pihak. Orang yang bermain akan dirugikan gara-gara dia kehilangan itu, dan saya akan diuntungkan diambil dari uang pemain yang lain. Ini yang namanya judi, ya. Itu mohon maaf sepengetahuan saya, karena saya fakir ilmu, saya masih belajar, tapi minimal itu yang saya pelajari. Nah, bagaimana dengan Res Tamiya? Res Tamiya sama. Kita contohkan langsung saja di track. Yuk. Oke, ini coba saya contohkan ya. Saya contohkan ini kupon. Jadi ketika orang beli kupon, coba tuku kupon. Nah, ini beli kupon judi. Oh, enggak ya. Nah, orang beli kupon. Kupon kalau di tempat saya 1000, ya, 1000 per kupon. Jadi kalau gini isi 10, berarti dia 10.000. Oke? Dia 10.000. Kemudian ada tempat lain yang saya kemarin ikut di Malang, itu kalau dihargai, harganya per biji ini 3.500, ya. Nah, kita mau main nih, set, jalan. Naruh mobil toh, pinjam mobil. Nah, naruh mobil jelek ya, karena bukan punya saya. Kalau punya saya pasti keren. Kita naruh mobil nih, set. Boleh dilepas sama box starternya? Nggak boleh, kenapa? Belum ada kupon. Lah, kasihlah kupon, seret. Itu misalnya. Nah, ini kan sama dengan kita naruh, mohon maaf, naruh uang. Sama nggak? Nah, terus ada racer lain, naruh juga. Racer lain, naruh juga. Mobil dilepas. Wrrr. Kok pelan mobilmu? Oh, enggak dihidupkan. Habis itu kalau sudah jalan semua, uang dimasukkan. Sret, betul? Sama, enggak ada bedanya. Yang beda adalah yang terlihat di dalam sini itu semuanya adalah kertas. Coba bayangkan kalau yang terlihat adalah uang. Berapa uang yang terkumpul di situ? 1000, 1000, 1000 dan seterusnya. Lanjut ke meja. Nah, oke kan? Jadi uang yang terkumpul di sana, maaf kupon ya, yang terkumpul di sana yang sejatinya dia sebetulnya adalah uang, itu tinggal nanti dipakai untuk hadiah atau tidak. Jadi kalau boleh saya bilang begini ya, mohon maaf kalau ada kesamaan nama race, saya mohon maaf. Apapun nama race-nya, mau arisan, mau cengres, mau apapun itu, yang hadiah diambil dari pendaftaran itu hukumnya haram. Ya, karena itu tergolong kepada judi. Seperti yang tadi, main sak, main sekak, main remi, dan seterusnya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, paling gampang penentuannya adalah ketika race dimulai, sudah adakah nominal hadiah. Contoh, saya ngadakan hadiah nih. Saya ngadakan race nih, hadiah belum tercantum. Yang penting saya ngadakan race, bla 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 dan sebagainya. Kenapa? Saya masih menunggu kira-kira berapa kupon yang dibeli oleh teman-teman tersebut. Misalnya si A beli 20, si B beli 50, si C beli 100 dan seterusnya. Terkumpullah uang misalnya 600.000. Misalnya seperti itu. Nah, dari 600.000 itu akan saya bagi. Juara satunya 200, juara duanya 150, juara tiganya 100 misalnya, juara BTO-nya 100. Nah, sisanya buat saya. Sebagai apa? Sebagai panitia, sebagai yang punya track, sebagai apa dan sebagainya. Kalau bahasa judinya, mohon maaf, sebagai bandar. Ya, betul. Jadi kalau hadiah tidak ditentukan dari awal, itu membuat yang namanya race itu menjadi namanya judi. Jadi yang pertama adalah apabila race hadiah diambil dari uang pendaftaran atau uang peserta, maka race tersebut boleh dikategorikan sebagai judi, dan itu membuat race tersebut tidak halal. Itu yang pertama. Oh alah, gitu tak. Jadi pokoknya kalau uang hadiah diambil dari pendaftaran namanya judi. Oke, itu yang pertama. Uang pendaftaran, uang hadiah diambil dari judi. Yang ini kalau bukan narasumber ya, bulat. Uang hadiah diambil dari pendaftaran itu dinamakan dengan judi, yang intinya tidak halal, gitu. Nah, betul. Jadi itu yang pertama ya. Oke. Terus yang kedua gimana? Yang kedua sekarang kita sudah tidak bicara masalah hadiah, kita bicaranya masalah akad. Ya, karena akad itu penting dalam agama Islam. Contoh, ini mohon maaf ya, jangan ditiru bagi yang belum menikah. Si A dan si B ini belum menikah, mereka berhubungan intim. Ya, hukumnya apa? Haram. Jelas hukumnya haram, dan itu masuk dalam kategori zina. Hanya dengan akad, ankah tukah, wazawat tukah,
dan lain sebagainya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha dan seterusnya, hanya dengan akad saja, dengan saksi apa dan sebagainya sesuai rukun yang ditentukan, maka ketika setelah akad itu mereka berhubungan itulah pokoknya, maka hukumnya menjadi halal. Memang dalam Islam akad sangat penting. Yang membedakan halal dan haram itu hanya dengan akad. Jadi penting sekali. Nah, sekarang akad bermainnya apa? Saya dulu pertama kali bikin race itu akadnya unlimited. Jadi gini, saya mau main perkiraan. Jadi di tempat saya itu saya kira-kira, kalau saya bikin lomba ini kira-kira yang datang berapa ya? Mungkin kayaknya 20 orang yang datang. Oke, pendaftaran sih buat berapa ya? Waktu itu awal pertama kali itu pendaftaran di tempat saya itu cuma 25.000 unlimited. Waktu itu saya hitung 25.000 kali 20 orang, 500 kayaknya. Ya oke lah. Jadi hadiah saya buat total 500.000. Jadi betul-betul perkiraan waktu itu saya begitu. Saya buat race STB atau apalah ya 500.000 dan seterusnya. Habis itu dengan harga 25.000 dan saya tulis di situ biaya main di sirkuit ya, biaya main di sirkuit 25.000. Nah, di situ tertulis bahwa akadnya 25.000 itu tersebut orang itu membayar untuk biaya main di sirkuit. Jadi bukan pendaftaran. Jadi biaya main di sirkuit 25.000. Nah, ini mainnya bareng-bareng. Nanti kalau menang dapat hadiah begitu. Dan yang terjadi apa? Pernah dari 20 orang yang saya perkirakan yang daftar 30 orang. Jadi otomatis uang terkumpul, kalau kita bicara uang terkumpul ya, itu 750.000. Nah, saya boleh dibilang ada laba 250. Pernah juga itu race saya perkirakan kayaknya 20 orang nih, ternyata ada yang ngantor, ada yang belum, ada yang ada acara keluarga dan sebagainya, cuma 12 orang. Jadi mau nggak mau tekor. Jadi awal saya dulu begitu. Intinya saya buat akadnya itu dulu, yang penting halal dulu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ketika pendaftaran race di tempat saya itu sudah mulai mahal ya. Race di FN Toys itu sekali race pendaftarannya itu 150.000, yang besok ini tanggal 24 April itu dapat kupon 50 dengan makan. Nah, disitulah saya mulai merubah akadnya teman-teman sekalian. Jadi 150.000 yang dibayarkan oleh orang-orang tersebut. Itu pertama, dia mendapatkan 50 kupon dan saya tertulis di situ di flyer kupon main. Ya, jadi orang bukan pendaftaran, tapi orang naruh itu dapat kupon main yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga dapat makan siang dan minum. Nah, itu saya perkirakan aja nih, makan siang dan makan minumnya itu untuk 2 orang, anggaplah 50.000. Terus kupon bermainnya untuk di awal saya hitung 2.000-an dan mereka dapatnya 50. Jadi di awal 150.000 itu akadnya dari saya, peserta itu bayar untuk makan 50.000, untuk bermain di awal itu mereka bayarnya 2.000 per kupon. Jadi mereka naruhnya bayarnya 100.000, 150.000 total. Jadi akad seperti itu sangat penting. Karena Anda bisa bayangkan pendaftaran. Ini mohon maaf bagi yang lain saya mohon maaf kalau ini mungkin berbeda atau apa ya. Pendaftaran misalnya nih ya 250.000 misal, tidak ada apa-apa. Ini yang saya masih agak ragu, ini pendaftaran apa ya? Jadi artinya harus jelas akadnya. Nah, bagaimana dengan saya kalau ikut acara? Misalnya saya ikut acara nih, ada di contohnya kemarin di Malang ada bikin acara, saya dari awal saya niati bahwa saya beli kupon bermain. Jadi bukan pendaftaran. Karena jangankan race ya, JJS saja, misalnya JJS pendaftaran 50.000 misalnya, nggak dapat apa-apa, cuma dapat souvenir dan sebagainya, itu bisa jadi haram loh. Karena uang peserta dikumpulkan, kemudian dijadikan hadiah door prize book berupa mungkin kompor gas, sepeda pancal dan sebagainya. Apalagi pendaftarannya jauh hari. Jadi hari hanya tanggal 30 misalnya, tanggal 1 sudah pendaftaran ini. Jadi mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya si panitia. Nah, itu yang menjadi haram. Apalagi kalau uang yang dibayarkan itu tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Jadi benar-benar akad itu sangat penting, bahwa ketika orang katakan JJS tadi dia bayar 50.000 dapatnya cuman bag sama air. Masa bag sama air 50.000 kan tidak masuk akal, kecuali dapat kaos, dapat apa, itu masuk akal sekali. Jadi sebagai ganti. Nah, di tempat saya hari ini ketika ada race selalu akadnya saya perjelas dengan kupon bermain 50 kupon dan makan siang dan minum, sehingga akad sangat penting bagi orang yang akan mengadakan sebuah race. Oh, jadi akad itu penting ya Mas ya.
saya sendiri ya sepakat sih kalau akadnya adalah kupon bermain. Ini maaf kalau rambut saya acak-acakan nih, jadi tadi habis pakai kopiah Mas. Jadi pasti ya gini ini jadinya. Lanjut aja. Yang ketiga, gimana yang ketiga? Nah, yang ketiga teman-teman sekalian itu adalah nggak usah cium-cium tangan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang ketiga, nah, yang ketiga ini adalah bagaimana tentang uang hadiah. Ya, apakah hadiah itu tidak diambil dari uang pendaftaran? Betul. Jadi hadiah itu memang harus ada sebelum uang pendaftaran masuk. Jadi itu lebih cenderung ke kalau saya sebagai yang adakan acara, itu urusan Anda dengan Allah. Contohnya begini, saya bikin acara nih hari Ahad besok misalnya. Hari ini itu saya sudah siapkan amplopan, juara satunya 1 juta, juara duanya 750 dan seterusnya. Itu sudah saya siapkan tanpa saya menunggu berapa peserta. Karena saya pernah mengadakan acara race nih ya, total hadiah katakan 2 juta. Uang yang masuk itu sampai 3,5 juta. Karena apa? Karena mungkin orangnya ramai ya, dari Probolinggo datang, Situbondo datang. Oh, saya benar-benar ramai sekali. Sampai saya nyetak kupon itu kurang ya, karena orang nambah, mereka pengen menang dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, hukumnya bagaimana? Ya, kalau boleh saya bilang sudah seperti semacam wahana. Saya punya wahana persewaan dan yang datang ramai nih karena weekend. Nah, itu tidak masalah karena itu jadi keuntungan saya. Karena pernah juga pada suatu hari saya mengadakan acara. Saya pikir rame, yang datang sepi sekali. Jadi waktu itu 2 juta total hadiah kalau nggak salah ya, ini anggap aja seperti itu. Uangnya masuk 2,3. Untung secara keuangan, tapi kan saya bayar yang jaga Boxstart, saya bayar City Plaza, saya masih harus ini itu. Dihitung-hitung lagi totalnya 1,6 kalau nggak salah, sisa uang. Berarti pada race tersebut, anggaplah kalau saya itu punya wahana hiburan, hari itu tidak weekend, hari itu apa namanya? Lali aku. Hari itu week season ya, bukan weekend tapi week season. Jadi dia sepi sehingga tidak ramai. Itu boleh-boleh saja. Jadi wajar sekali. Intinya sebagai pembuat race itu teman-teman harus dari Anda sendiri betul-betul merasa bahwa saya tanggung jawabnya ini dengan Allah, maka saya akan buat acara ini sehalal mungkin, jangan sampai menyalahi aturan agama, jangan sampai menyalahi sunnah, syariat dan sebagainya, sehingga uang pendaftaran, uang hadiah saya sediakan dahulu, orang-orang silakan berdatangan untuk bayar-bayar dan seterusnya. Jadi saya dari awal selalu hadiah sudah saya bawa, saya taruh di awal, jadi semacam iklan, semacam saya ngasih tahu ke orang bahwa hadiah sudah ada loh, kamu beli tidak beli, kamu daftar, kita hadiah sudah ada. Mas, kalau yang daftar cuma 5 orang, ya enggak apa-apa. Saya memang setiap race sudah saya niati. Ini semi-semi sedekah. Jadi saya ngasih orang hadiah dan seterusnya. Jadi uang hadiah harus disiapkan lebih dahulu sebelum acara untuk membuat sebuah race dikatakan race-nya halal. Semakin seru saja ya. Lika-likunya banyak. Boleh, Mas. Tak rangkum. Yang pertama, betul nggak? Pendaftaran. Uang hadiah tidak boleh diambil dari pendaftaran, itu yang pertama. Terus yang kedua, akadnya harus jelas. Kalau saya akadnya, kalau Masnya menggunakan akad itu orang bermain itu sewa kupon, sewa uang kupon bermain, sewa sirkuit, betul ya. Jadi tidak ada paksaan, mau nambah ya nambah, mau enggak ya enggak, betul ya gitu ya. Oh iya ya, saya di time zone juga sama ya. Misalnya saya ke time zone nih, beli 50.000 main rot, puas sama anak puas, nak pulang gimana pulang ya sudah pulang. Kalau misalnya kurang ya beli lagi, ya bener di race kan juga begitu ya, orang mau nambah boleh, mau enggak juga boleh, betul. Terus yang ketiga, apa barusan yang ketiga? Uang hadiah disiapkan, maaf saya kan bukan narasumber. Uang hadiah disiapkan sebelum acara supaya benar-benar tidak horor ya, tidak samar-samar, benar-benar jelas bahwa sudah ada uang hadiah sebelum lomba diadakan, gitu ya. Ada yang terakhir Mas, kalau ada. Nah, tolong sekalian tutup flat ngising aku. Nanti tutup sendiri Mas. Loh, ya apa sih? Ditinggal kan. Ini sudah acara tak handle kalau gitu. Yang keempat, bukan yang keempat sebetulnya ya, yang terakhir. Bukan yang terakhir sih. Lupa saya, maksudnya tambahan-tambahannya simpel-simpel sih.
Bagaimana kalau ada race yang ada sponsornya? Saya pernah dulu ada race sponsornya JNE, ada race sponsornya Polres Bondowoso, JNE Bondowoso itu pernah. Jadi akhirnya uang hadiah itu murni dari mereka, uang pendaftaran masuk ke saya. Jadi kalau begitu gimana ya? Enggak apa-apa, itu ya benar-benar itu istilahnya itu ya rezeki kalau saya bilang, enggak masalah gitu loh. Jadi intinya teman-teman sekalian semua kembali pada niat ya. Kalau dari awal niatnya sudah mohon maaf jadi bandar ya susah memang ya. Niatnya sudah enggak pengen rugi, enggak bisa. Jadi kalau misalnya wah kalau bikin race enak dong dapat cuan gitu. Jangan dikira assalatu wassalamu alaih mau maghrib. Cepetan. Jangan salah kalau misalnya saya bikin race nih terus ada keuntungan 500.000, oh enak ya dapat untung, ya enggak lah, trek itu mahal. IC itu 2,3 juta yang ori Tamiya, slope-nya berapa, trek berapa, kalau rusak siapa yang nanggung. Jadi semuanya win-win solution. Pemain mereka dapat kebahagiaan, mereka bisa bermain berlomba bersama teman-temannya, yang menang juga bahagia karena dia bisa mendapatkan hadiah dari panitia juga senang bisa memberikan fasilitas pada teman-teman untuk bisa bermain dan juga bisa memberikan hadiah kepada yang menang, dan panitia juga dapat untung untuk perawatan sirkuitnya gitu teman-teman. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan ini sudah cukup menurut pengetahuan saya. Mohon maaf kalau memang ada yang kurang karena keterbatasan ilmu yang mungkin saya pelajari. Kemudian mau saya tutup, nggak ada orangnya, nggak apa-apa wis ya, saya tutup saja sampai di sini teman-teman sekalian. Kalau ada salah saya mohon maaf. Yang jelas semua apa yang saya pelajari itu masih sangat minim, masih sangat sederhana. Saya masih harus belajar lebih banyak lagi, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang mau mengadakan lomba atau ikut sebuah perlombaan. Kalau ada lomba yang tanpa nominal hadiah jangan diikuti, berbahaya, itu haram. Tapi ikut lomba yang judi itu sebetulnya dosanya lebih kecil daripada tidak sholat. Beneran teman-teman, bener. Dosa terbesar kedua setelah syirik adalah meninggalkan sholat. Jadi ada orang nih nggak sholat tapi nggak mau judi, tapi nggak sholat. Menurut saya ya sayang gitu loh ya. Anda harus sholat dulu 5 waktu, tepati itu, kemudian baru yang lain mengikuti, berbakti sama orang tua, bersedekah, tidak judi, gitu. Jangan cuma nggak judi tapi nggak sholat, kan sama saja. Oke, jadi intinya mudah-mudahan konten hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa sholat 5 waktu on time, jamaah di masjid. Usikum wa taqsibitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.